Mengamati begitu ya, sudah dipublikasikan struktur dari BPI Danantara. Sebetulnya Anda melihat apakah investor juga merespon cukup positif dalam hal ini? Tapi kalau misalnya memang positif, mengapa di hari kemarin perdagangan justru ditutup terkoreksi, Bu Lisa? Silakan dengan point of view Anda. Baik, keadaan bursa atau capital market kita ini sedang tidak baik-baik saja ya, Liti ya. Jadi tidak hanya berita tentang Danantara pengurusnya dikeluarkan, otomatis situasi bursa kita langsung membaik. Jadi situasi sekarang ini adalah impact dari kejadian yang sudah terjadi beberapa minggu sebelumnya. Oke, dengan kejadian yang sudah terjadi beberapa minggu sebelumnya, kejadian apa yang Anda maksud, Bu Lisa? Kalau kita semua udah tahu dan tidak bisa dipungkiri, asing itu sudah keluar dari bursa kita cukup lama, ya. Kurang lebih dari 2 minggu yang lalu pun mereka juga sudah pelan-pelan dan terakumulasi cukup banyak jumlah dana outflow asing dari Indonesia. Nah, situasi kita sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa merangkak naik lagi. Kelihatannya apa namanya view kita punya bursa untuk bisa naik ke level yang cukup confident itu tidak bisa terjadi dalam waktu dekat. Again, karena simply asing tidak ada inflow, lebih banyak outflow-nya, dan institusi kita, institusi lokal itu sama sekali tidak mau berpartisipasi untuk terjun dalam pasar equity, terutama dalam hal ini. Oke, memang terpantau begitu ya untuk arus dana asing yang keluar dari bursa kita cukup besar dan juga rutin dalam beberapa pekan kemarin, Bu Lisa. Tapi apa yang juga dikhawatirkan oleh asing sehingga yang mana menarik dananya dari bursa tanah air kita? Asing masih belum berani masuk ke Indonesia bukan karena fundamental kita jelek. Growth Indonesia itu relatively cukup menarik di level 5%. Namun, jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, mungkin kita tidak se-strong mereka ya. Jadi there is a reason kenapa asing itu masih belum berani masuk ke Indonesia. It's all about growth story. Sekarang investor itu lebih tertarik masuk ke China, di mana koreksi mereka waktu zaman krisis pun juga cukup dalam dan valuasi mereka masih cenderung murah saat ini. Plus, mereka punya growth story itu sungguh sangat amat luar biasa. Kalau kita perhatikan di sektor teknologi, ya, teknologi mereka itu ada DeepSeek yang mengalahkan ChatGPT dengan valuasi yang jauh lebih murah. Jadi story-story mereka tuh jauh lebih menarik. Nah, sedangkan Indonesia sendiri apa? Growth story kita apa? Selain kita punya populasi yang besar, ya, teknologi kita jauh sangat ketinggalan. UMKM kita semuanya hanya F&B, tidak ada yang berinovasi, berkreatif dalam hal teknologi. GoTo yang saat ini juga mencoba untuk merangkak naik, berkali-kali bertubi-tubi kena timpukan lah ya dari berita-berita sosial media mengenai THR, mereka dibebankan harus bayar THR dan lain sebagainya. Jadi untuk asing masuk ke negara ini itu saat ini masih sangat tidak menarik. Belum. Oke, apabila memang asing melihat story Indonesia, walaupun memang tidak ada track record Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%, tapi nampaknya Presiden saat ini sangat fokus untuk mengarah kepada ekonomi, pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Apakah asing juga tidak cukup optimis kita mampu mencapai target dari Presiden terkait pertumbuhan ekonomi tersebut, Bu Lisa? Menurut point of view dari Anda? Ya, target is a target ya. Target is good. 8% is a very optimistic target. Masalahnya mereka semua pihak asing pun juga melihat langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah untuk Indonesia bisa mencapai target tersebut. Sekarang kalau kita lihat berita-berita yang beredar sejak awal tahun, ya ekonomi yang namanya rakyat yang menopang ekonomi Indonesia itu udah sangat jelas adalah middle class people. Di mana middle class people juga saat ini terchallenge cukup berat. Sering dengar istilah tentang makan tabungan dan lain sebagainya. Dan insentif pajak pun juga tidak membantu middle class people dengan PPN naik. Untung tidak ke 12 ya, sekarang masih di 11. Jadi target is good. 8% is a good target. Tapi langkah apa yang diambil oleh
petinggi-petinggi negara untuk memastikan bahwa kita bisa mencapai target tersebut. Oke, berarti memang kebijakan dan juga regulasi yang tentunya sudah dibuat begitu ya oleh pemerintah saat ini nampaknya tidak memberikan kepercayaan terhadap investor bahwa memang kita mampu mencapai target 8%. Begitu, Bu Lisa, maksud dari Anda? Betul sekali.